Hai anak-anakku kelas 4 semuanya, selamat bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar bersama pelajaran agama. Kali ini kita akan mempelajari materi yang ke-10, yaitu Allah memberkati pemimpin Israel. Tujuan dari pelajaran kita ini adalah 1. Memahami bahwa Tuhan selalu menyelamatkan manusia dengan berbagai cara. Yang kedua, memahami bahwa Tuhan memberkati dan melindungi manusia melalui para pemimpin. Dan yang ketiga, memahami dan mensyukuri atas diberikannya pemimpin yang memerintah atas nama Tuhan demi kesejahteraan rakyat. Baiklah, marilah kita segera mulai. Anak-anak, seringkali bagi kita berbicara mengenai seorang pemimpin. Seperti apakah seorang pemimpin itu ya? Seorang pemimpin adalah orang yang mampu mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya. Artinya mengajak orang-orang yang dipimpinnya ini untuk menuju ke arah yang lebih baik. Berikutnya, seorang pemimpin itu juga memberikan solusi. Apa itu solusi? Pemecahan atas suatu masalah. Jadi kalau ada masalah, pemimpin tidak hanya menyuruh anak buahnya untuk mencari bagaimana menyelesaikan masalah, tapi juga ia seorang pemimpin harus bisa memberikan solusi dengan baik. Berikutnya, pemimpin itu seperti apa ya? Pemimpin itu yang mampu membantu orang yang dipimpinnya. Ketika mengalami kesulitan, ia akan menolongnya. Berikutnya, pemimpin itu juga memberi semangat. Coba lihat dari gambar ini, kalian bisa lihat bagaimana ia mendorong, mendukung kepada yang dipimpinnya untuk mencapai dan meraih sesuatu yang sangat baik, begitu ya. Nah, anak-anak, dalam hidup ini kita juga membutuhkan seorang pemimpin. Di mana saja sih kita perlu seorang pemimpin? Di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan di sebuah negara, kita membutuhkan pemimpin. Supaya apa? Supaya kita ini yang sekian banyak orang perlu juga diarahkan supaya menuju ke sesuatu yang lebih baik. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas beberapa pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Tokoh yang pertama adalah Musa, yang sudah beberapa waktu lalu juga kita bahas ya. Apa saja sih perannya Musa sebagai seorang pemimpin bangsa? Ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ketika itu dia dipilih oleh Allah untuk menemui Firaun, meminta supaya Firaun membebaskan orang-orang Israel. Yang kedua, peranannya adalah memimpin perjalanan, menyusuri padang gurun menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Berikutnya siapa? Pemimpin Israel yaitu Yosua. Apa ya perannya? Oh, ia menjadi pemimpin juga loh. Dia menggantikan Musa. Seperti yang sebelumnya kita pelajari, ketika Musa sudah meninggal di Gunung Nebo, dan sebelumnya Musa memberikan nasihat kepada orang-orang Israel, maka setelahnya Yosua pun diterima menjadi pemimpin mereka, menggantikan Musa. Selain itu, Musa juga mengantarkan umat Israel menuju tanah terjanji atau tanah Kanaan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan membimbing mereka, mengantarkan mereka, bahkan sempat menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan ya. Berikut, setelah Yosua, siapakah yang menjadi pemimpin? Di antara mereka ada hakim-hakim. Tetapi dalam hal ini lebih tepatnya hakim bukan seperti kayak di pengadilan itu ya, tetapi hakim-hakim yang dimaksud ini lebih tepatnya adalah kepala suku ya. Berikut,
Pada akhir masa para hakim-hakim ini, keadaan bangsa Israel itu berantakan. Dalam hal apa? Dalam hal kehidupan sehari-hari dan juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan religius. Banyak dari mereka yang mulai menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Nah, berikut muncullah seorang tokoh bernama Samuel. Ini kisahnya ada di kitab suci Perjanjian Lama, yaitu kitab Samuel yang pertama bab 1 sampai dengan 3. Di sana berkisah tentang panggilan Samuel. Ketika itu dari suku Lewi itu ada bapak bernama Elkana dan istrinya bernama Hana. Mereka tinggalnya di kota Ramata. Sampai mereka tua, ternyata mereka tidak punya anak loh. Setiap tahun, kedua orang ini rajin sekali berziarah ke kota Silo. Bahkan di sana selain berdoa juga mempersembahkan kurban. Sampai suatu kali nih, Hana berdoa sampai mencucurkan air matanya. Mengapa? Karena ia sangat ingin punya anak. Bahkan ia berjanji kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan semesta alam, jikalau Engkau mengaruniakan hamba-Mu seorang putra, maka saya akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya." Nah, dia dalam doanya membuat janji begitu tuh sama Tuhan. Maka doa itu pun berkenan kepada Tuhan oleh karena ketulusan hati Hana. Tidak berapa lama kemudian Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki di masa tuanya. Sesuatu yang bagi kita manusia mungkin mustahil ya. Sudah seumuran tua seperti mereka masih bisa memiliki seorang anak. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Itulah hebatnya Tuhan kita, ya. Anak itu pun diberi nama Samuel. Arti nama Samuel itu adalah aku memintanya dari Tuhan. Nah, ketika umur 3 tahun nih, Samuel dibawa ke Silo. Dan sesuai dengan janjinya Hana ketika itu kepada Tuhan, yaitu akan menyerahkan kembali putranya itu kepada Tuhan, maka dia akhirnya menuruti janji yang sudah ia buat. Janji itu dia tepati. Ketika Samuel umur 3 tahun, dia serahkan kepada Tuhan melalui pengasuhan seorang imam, yaitu Imam Eli. Nah, ketika sudah bersama dengan Imam Eli nih, dia dirawat dengan baik oleh sang imam. Bahkan dia tumbuh menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada aturan-aturan agama, dan dia jadi anak yang baik sikapnya. Suatu ketika pada malam hari, Samuel itu tidur di halaman kemah kudus. Ketika ia baru mau merem nih, baru mau tidur, dia mendengar suaranya dipanggil, "Samuel, hai Samuel." Nah, apa yang terjadi? Dengan segera Samuel itu berlari kepada Imam Eli. "Ya Imam Eli, apakah memanggil saya?" Lalu Imam Eli pun menyaut, "Aku tidak memanggil engkau, pergi dan tidur lagi." Samuel pastinya agak terbingung-bingung. Siapa yang panggil aku tadi ya? Ya, akhirnya Samuel pun kembali ke tempat tidurnya dan tidur lagi. Baru mau tidur, ada suara lagi yang memanggil dia, "Samuel, hai Samuel." Maka segera Samuel bangun, dia pergi lagi kepada Imam Eli. "Iya Tuan, saya Tuan. Ada apa Imam memanggil saya?" Eli pun menjawab, Aku tidak memanggil engkau. Kembalilah
dan berbaring saja. Ya, untuk kedua kalinya Samuel itu bingung. Apa sih ini? Bukannya aku tadi dipanggil ya? Dalam hatinya dia begitu. Tapi katanya Imam Eli aku disuruh tidur lagi. Ya sudah, kalau gitu aku tidur lagi. Baru mau tidur, sekali lagi ia dipanggil untuk ketiga kalinya. Dia segera bangun, dia pergi kepada Imam Eli dan berkata lagi, "Saya Tuan, Tuan memanggil saya?" Imam Eli pun akhirnya tahu bahwa anak ini dipanggil oleh Tuhan sendiri. Maka ia berkata kepadanya, "Nak, berbaringlah kembali. Jika engkau dipanggil lagi, katakan, berfirmanlah ya Tuhan, maka hamba-Mu akan mendengarkan." Oh, baik Imam Eli. Nah, benar deh. Ketika itu dia kembali ke tempat tidurnya, si Samuel, lalu ia mendengar Tuhan bersabda kepadanya, "Aku akan menepati apa yang kufirmankan kepada Eli, sebab ia mengerti betapa jahatnya anak-anaknya, namun ia tidak menghukum mereka." Apa yang dikatakan Tuhan dari hal ini? Rupanya anak-anak, Imam Eli itu memiliki dua anak yang bernama Hofni dan Pineas. Tetapi kedua anak Imam Eli ini tidak mewarisi sikap-sikap baik Imam Eli. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kecewa. Ia menegur Imam Eli kenapa tidak bisa mengarahkan anaknya, memimpin anaknya menjadi anak-anak yang baik. Tuhan juga menghendaki kepada Samuel ketika Tuhan berbicara kepada Samuel. Ia ingin bahwa Samuel itu menggantikan peran Imam Eli. Wah, bagi Samuel yang masih sekecil itu mungkin dia juga merasa bagaimana ya, namanya juga masih belum dewasa banget gitu. Lalu untuk menggantikan Imam Eli ya dia mungkin merasa wah gimana gitu ya. Lalu ia pun tertidur setelah mendengar perkataan dari Tuhan. Keesokan harinya ia dipanggil Imam Eli. Apa yang ditanyakan coba? Imam Eli bertanya, "Samuel, semalam jadinya Tuhan bilang apa sama kamu?" Nah, gimana dong? Samuel mau cerita yang sesungguhnya. Satu sisi dia menyayangi dan menghormati Imam Eli, sudah begitu baik. Sisi lain dia harus mengatakan kata Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum Imam Eli karena tidak bisa mengarahkan anak-anaknya menjadi anak yang baik. Dilema bagi Samuel. Tapi akhirnya dia memilih juga untuk menceritakan apa perkataan Tuhan. Dan Imam Eli adalah seorang imam yang baik, yang rendah hati. Dia menerima andai pun Tuhan menghukum ia. Beberapa waktu kemudian orang-orang Filistin itu menyerang orang-orang Israel. Nah, seperti apa ceritanya? Kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Untuk kali ini kita baru sampai pada panggilan Samuel oleh Tuhan untuk menggantikan Imam Eli. Kita masih akan lanjutkan kisah Samuel ini yang nantinya menjadi pemimpin di Israel menggantikan Imam Eli, dan juga dia yang nantinya mengurapi pemimpin-pemimpin berikutnya, raja-raja baru di Israel. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih.